record. Oke. Siap, 1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan PowerPoint tentang materi akhlak sosial mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Dewangga Priyosusmito, NIM 20030200021. Dan saya Haikal Muhammad Isyam, NIM 20030200020. Baik, materi yang termasuk di dalamnya adalah satu pandangan Islam tentang kehidupan sosial, 2 masyarakat dambaan Islam, 3 toleransi dan antar umat beragama dalam Islam, 3 prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, 3 pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Yang pertama, pandangan Islam tentang kehidupan sosial. Sejak kelahirannya belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dan dengan Tuhan, dan antara hubungan manusia dengan manusia, antara urusan ibadah dengan muamalah atau perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Dalam bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, tentang hak dan kesabaran, setia kawanan, egaliter atau kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Yang kedua, masyarakat dambaan Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islami bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Menurut Dr. Yusuf Qardawi, ada 3 tugas atau peran masyarakat dalam akhlak, yakni taujih, mengarahkan, tatsid, memperkuat, dan himayah, memelihara. Taujih, pengarahan. Taujih atau pengarahan itu bisa dilakukan dengan penyebaran pamflet, penyampaian di berbagai media massa, pembekalan, dakwah, dan irsyad, menunjukkan jalan yang lurus. Tatsid, memperkuat, itu dilakukan dengan pendidikan dan dengan tarbiyah yang mengakar dan mendalam dalam level rumah tangga, sekolah, dan universitas. Himayah, memelihara. Himayah, memelihara itu bisa dilakukan dengan 2 hal berikut, dengan selalu beramar ma'ruf dan nahal mungkar. Ya, untuk selanjutnya ada toleransi inter dan antar umat beragama dalam Islam. Dasar mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perbedaan sebagai sunnahnya adalah sangat beralasan. Pertama, penghargaan terhadap kehidupan umat manusia. Kedua, kebutuhan dasar manusia untuk bersaing. Jika dilihat sepintas, kebutuhan ini berkonotasi negatif. Namun, jika dipahami lebih jauh, hal ini wajar karena sifat manusia secara individual memerlukan pengakuan eksistensi dirinya. Ya. Kemudian ada prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman, makmur, dan sentosa. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan gambaran umum masyarakat yang merasa aman, makmur, dan sentosa. M. Quraisy Shihab mengawali kesejahteraan sosial dengan kata Islam sebagai bentuk penyerahan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mewujudkan dan menumbuh suburkan aspek-aspek akidah dan etika. Dari beberapa pengertian tersebut dapat digali makna-maknanya, antara lain makna keselamatan. Makna keselamatan adalah terma pertama yang menunjukkan yang yang menjadi rujukan manusia dalam memandang dirinya sendiri. Kemudian makna kedamaian merupakan kelanjutan dari makna keselamatan
Dalam keadaan ini, manusia diharapkan selalu berdamai dengan manusia lain agar tidak terjadi tindakan saling memusnahkan atau pembunuhan. Makna kasih sayang, potensi dasar manusia untuk saling memberi dan menerima dalam bentuk perasaan simpati dan empati. Kemudian yang terakhir adalah makna kepatuhan, merupakan inti ajaran yang diturunkan Allah pada umat manusia. Itulah prinsip-prinsip yang dipegang oleh Islam dalam usaha menyejahterakan umatnya. Sehingga ada yang mengasumsikan kesejahteraan manusia merupakan produk dari sikap keberagaman. Diharapkan dari konsep Islam itu akan muncul rasa aman, makmur, dan sentosa sejalan dengan pengertian kesejahteraan sosial di atas. Kemudian ada pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, yakni kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Dampak yang paling nampak di masyarakat adalah masalah kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang seringkali terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam melimpah. Namun karena ada unsur kesengajaan dari beberapa pihak menjadikan masyarakat tidak berdaya menghadapi sistem yang koruptif. Pesan awal Al-Quran cukup sederhana, yaitu tidak dibenarkan menumpuk kekayaan untuk kesenangan pribadi, tetapi dianggap kebaikan jika memberikan derma dan membagi kekayaan secara merata. Jalan satu-satunya untuk melepas jeratan hanyalah perubahan sistem. Kemudian kemiskinan kultural tidak terkait dengan sistem yang dianut oleh suatu negara. Kemiskinan ini terpelihara oleh budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Islam memandang kemiskinan kultural tidak sesuai dengan tujuan kemanusiaan universal. Kemiskinan kultural sama artinya dengan bentuk pembudayaan miskin. Masih di pandangan Islam terhadap beberapa persoalan, dua bentuk kemiskinan di atas membawa akibat turunan seperti kebodohan. Maksudnya, jika keadaan miskin akan menyebabkan seseorang tidak dapat mengenyam pendidikan secara baik. Islam memberi jalan keluar pada setiap muslim untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun. Ketidakterbatasan ilmu dalam Islam banyak dituangkan dalam Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat turunan lainnya dari kemiskinan dan kebodohan adalah pengangguran. Semakin lama persoalan ini semakin besar di Semakin lama persoalan ini semakin besar di tengah-tengah sistem ekonomi yang tidak memihak pada kaum miskin. Pengangguran bisa dilihat di dua sebab yang berbeda. Pertama, sebab eksternal yaitu jika keadaan sekitar yang tidak memberi peluang pekerjaan yang layak bagi pencari kerja. Banyak sekali peluang pekerjaan yang hanya memihak pada golongan, kelompok, atau kepentingan tertentu saja sehingga menuntut kemungkinan persaingan yang sehat di antara pencari pekerjaan. Sebab kedua berkaitan dengan internal manusia, yakni terpeliharanya budaya malas di sebuah masyarakat. Dan tidak ada sabda Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat ke-6. Sejalan dengan maksud ayat di atas, pengangguran bisa diidentikan dengan sikap diam atau tidak mau berusaha seseorang dalam menghadapi realitas hidupnya. Sehingga makna akar kata miskin yang berasal dari bahasa Arab, yaitu sakana yang berarti diam atau tenang, mungkin merujuk pada sikap ini. Ya, demikian presentasi yang kita bahas materi tentang materi akhlak dan sosial. Bila ada kesalahan dalam tutur kata atau yang lain, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.